Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafalana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila anqal. Bayanu amsilati hadhihi al-ayah. Penjelasan tentang permisalan pada ayat ini. Nah ini ya. Inilah kita sampai pada satu kesimpulan dari kitab Mishkatul Anwar yang membahas tentang tafsir surat An-Nur ayat 35. Di mana dalam tafsir An-Nur ayat 35 membicarakan beberapa tamsil. Yang pertama tamsilnya apa? Mishkat. Yang kedua tafsirnya Al-Misbah, ya. Terus Az-Zujajah. Apalagi? Ya, Zujajah, terus Zaitun dan sebagainya. Itu kita masuk kepada pembagian ini. I'lam, ketahuilah, annal qaula, bahwasanya perkataan fi muwazanati hadhil arwahil khamsati walil mishkati waz zujajati wal misbahi wasyajarati waz zaiti yumkinu tatwiluh. I'lam, ketahuilah bahwasanya al-qaul, pembahasan fi, tentang muwazanah, perbandingan akan ruh yang 5 ini, ya, yaitu ruh hassas, ruh khayal, ruh akli, ruh fikri dengan ruh qudsin nabawi. Ya, perbandingan 5 ruh itu lil mishkat, akan makna mishkat, yaitu satu ceruk, ya, lampu atau cahaya yang ada di dalam rumah. Kemudian wazujajah, satu kaca bagi misbah. Yang ketiga misbah itu sendiri. Yang keempat syajarah, pohon. Yang kelima zaitun. Itu perbandingan atau membandingkan itu yumkin tatwiluh, sangat mungkin untuk diperpanjang. Ya, jadi kalau mau ditebel lagi nih kitab Imam Ghazali, saya bisa. Lakinni ujizuhu, akan tetapi aku meringkasnya. Wa aktasiru ala tanbihi ala tariqihi, dan aku membatasinya atas pembahasan tentang metodenya saja, toriknya saja. Ya. Fa'aqulu, maka aku katakan di sini amruhul hassas, adapun roh hassas, roh indrawi. Fa idza nadarta ila khasiyatihi, apabila engkau melihat kepada karakteristiknya, ya, karakteristiknya, ya, karakter roh hassas. Wajadta anwarahu kharijatan min thuqbin iddatin, maka engkau akan mendapatkan cahayanya itu keluar dari celah yang banyak, ya. Jadi roh hassas itu dapat mengeluarkan cahaya, yang mana keluarnya cahaya itu bukan dari satu lubang, tapi dari banyak jalur. Apa itu jalurnya? Al-ainain, 2 mata. Ya, dari 2 mata, ya, itu yang namanya bersinar cahaya ruh hassas tuh. Wal udhunain, 2 telinga. Wal, ya, mankhirain, 2 lubang hidung. Wa ghairiha, dan selainnya. Ya. Jadi cahaya dari roh hassas itu terpancar lewat mata, lewat hidung, lewat mulut, lewat kuping, lewat tangan, lewat kaki, dan seluruh indra-indra yang menjadi mata-mata bagi akal. Ya. Jadi kerjaan indra ini adalah menjadi mata-mata bagi akal, yang merupakan informan akal. Apa tangan fungsinya? Ya, tangan fungsinya merasa. Ketika tangan kita megang tangan jidat orang lain misalnya, dipegang panas. Nah, informasi panas itu ditransfer ke mana? Akal. Akal mencerna kalau ada orang palanya panas, bagaimana informasinya? Dipegang lagi tangannya, oh tangannya dingin. Dipegang kakinya, oh kakinya dingin. Oh lagi numbuh gigi nih, gitu. Ya, kayak Bang Hamzah lagi numbuh gigi tuh. Masih kupak nih, masih kupak. Lihat orang tangannya panas, palanya enggak, kakinya enggak. Oh, apa nih?
Keseleo nih tuh. Ya. Jelas. Ada orang tangannya panas, tangannya doang, kakinya enggak, tangan kirinya enggak, cuma tangan kanannya doang yang panas. Nah, habis megang neraka nih. Ya. Jadi akal itu akan mengeluarkan informasi sesuai laporan yang masuk dari tangan tadi, indera tadi itu ya. Fa'aufaku misalin lahu min alami syahadah atau fi alami syahadah, maka permisalan yang paling tepat, yang paling pas bagi ruh hasas tadi yang terdapat di alam nyata adalah al-mishkat tuh ya. Permisalan seperti apa? Mishkat ya, tempat cahaya ya. Sudah tahu ya mishkat ya, yang sudah kita gambarkan kan mishkat. Wa amruhul khayali fatajidu lahu khawasa thalathan. Nah ini dia, ini contoh mishkat ya. Mana mishkatnya? Ini yang ada kotak merahnya ya. Ini dikatakan mishkat ya. Mishkat itu jadi tempat cahaya, tempat naruh lampu. Itu modal lah gitu ya. Modal. Kita sebelum naruh tempat lampu, sebelum naruh lampu bikin apanya dulu? Tempatnya dulu. Nah tempatnya itu adalah mishkat gitu ya. Jadi kalau kita pengen menggunakan tadi ruh kita pengen menggunakan akal kita, ini akal amir nggak berfungsi tanpa adanya wadah. Maka wadahnya apa tadi? Indra gitu ya. Jadi penting nggak indra itu? Penting. Dia menjadi wadah ya bagi apa? Bagi ruh, bagi akal dan sebagainya itu ya. Nah maka contoh yang paling pas yang ada di alam syahada, alam nyata ini apa itu? Ya mishkat ya. Contoh yang paling pas untuk menggambarkan indra tadi gitu ya. Dia merupakan modal gitu. Kalau kita sekarang lampu nggak ada yang pakai mishkat ya. Lampu apa tuh pakainya? Ya apa tuh? Nggak, bukan bohlam, tempat lampunya gitu ya. Jelas paham? Nah jadi kata Imam Ghazali, fa'aufaku mithalin lahu fi alami syahada al-mishkat. Maka permisalan yang paling pas bagi yaitu indra di alam kita ini atau ruhul apa nih? Atau ruhul hasas ya, perumpamaannya seperti apa? Mishkat tuh ya. Jelas ya. Jadi ruhul hasas itu mishkat, itu modal paling dasar. Ustadz kalau indranya sendiri gimana? Penting nggak mata? Penting nggak tangan? Ya penting. Cuma kalau nggak ada ruhnya, ya nggak ada ruhnya gimana? Nggak bisa. Wa ammar ruhul khayali fatajidu lahu khawasan salasan. Maka ruh khayali ya, fatajidu, adapun ruh khayali akan engkau dapatkan tiga karakteristiknya. Ihdaha, yang pertama, annahu min tinatil alami suflil kathif, bahwa dia itu berasal daripada alam yang rendah yang kasar. Tuh ya, asalnya. Ya. Jadi ruhul khayali itu berkutatnya di mana? Di alam rendah yang kasar. Lianna syai'al mutakhayyal dzu miqdar wa syakal wa jihad mahsurah maksusah ya. Karena sesuatu yang dibayangkan, sesuatu yang mutakhayyal, yang dibayangkan sama kita nih, yang kita imajinasikan, itu pasti dzu miqdar, punya takaran, punya kadar. Bayangin apa? Bayangin mobil. Mobil ada kadarnya gak sih? Ukurannya ya ada. Gitu. Pasti kebayang di otak kita. Ya. Wasyakal, punya bentuk. Pasti ada bentuknya. Wajihatin mahsuratin maksusatin. Ada arah-arah yang terbatas, yang maksus. Ya. Contoh itu ngebayangin sesuatu imajinasi, misalnya mobil terbang gitu. Ya, mobil terbang kebayang gak ente? Terbangnya di mana? Di langit. Paling tinggi banget di langit, paling rendah banget di atas ini, nyangkut kabel ntar takutnya. Paling tinggi banget di langit. Seandainya ente bayangkan di langit masih ada arah nggak di situ? Arah apa itu? Atas, masih ke batas, ya nggak liar tuh, ya
masih ada ukuran, masih ada bentuk, masih ada batas. Ya, itu khoyal namanya. Ya, maka dikatakan dari mana tuh gambarannya? Ya, dari alam kita, sama juga dari alam ini juga. Itu. Wa huwa ala nisbatin minal mutakhayyil min qurbin aw min bu'din, dan dia sesuatu yang dihayalkan tadi itu jika dihubungkan dengan orang yang mutakhayyil, orang yang berhayal, itu min qurbin aw min bu'din, itu imma dekat imma jauh. Yang namanya gambaran orang bisa jadi dekat, sesuatu yang kita nalar, atau yang jauh. Tapi walaupun penalarannya jauh, masih kebatas gak? Masih kebatas. Ya tuh. Coba ente bayangin, ya mobil yang bagus, pasti bentuknya masih kayak mobil kita gitu. Nggak ada tuh yang aneh-aneh, mobil aneh-aneh nggak kebayang. Itu disebut ya penalaran yang jauh. Wa min sya'nil katsif al mausuf bi awsafil ajsam. Juga bisa jadi dia ya digambarkan dalam keadaan katsif, sesuatu yang kasar. Ya, al mausuf yang disifatkan dengan sifat-sifat jisim, ya, sesuatu zat atau benda. Ya. Naik mobil, pernah nggak ngebayangin naik mobil cuman mobilnya transparan kagak ada gitu. Ya. Nggak kebayang gitu. Biasanya kan kalau mikirin mobil pasti mobilnya apa tuh? Kebayang ada bentuknya gitu. Ya. Nah, itulah ya yang menjadi karakteristik pemikiran khayal. Ya. Masih ada ukurannya, masih ada bentuknya, masih terkait dengan arah, entah dekat entah jauh, dan pasti berupa bentuk zat. Ya. Nah, itu ayyuhjab anil anwaril aqliyah mahdhah. Ya. Itu bisa terhijab dari cahaya akal yang murni, ya. Yang mana cahaya akal murni? Allati tatanazzahu anil wasfi bil jihad wal maqadir wal qurb wal bu'd. Itu tersucikan daripada sifat arah, sifat ukuran, sifat dekat, sifat jauh. Beda tuh. Daya khoyal, imajinasi dengan daya akal itu berbeda. Ya, karakteristik apa yang digambarkannya. Apa yang digambarkan khoyal pasti berbentuk. Apa yang digambarkan akal belum tentu ada bentuknya. Orang mikirin makna sabar, makna ikhlas, makna syukur, kepikiran tuh di akal ya, tapi nggak pernah mewujudkan sabar ikhlas itu dalam wujud fisik. Tapi kalau khoyal, imajinasi, pasti wujudnya fisik. Maka lebih tinggi mana? Yang bisa diwujudkan sama fisik apa yang enggak? Yang enggak. Lebih tinggi akal. Ya. Jelas. Itu bedanya antara karakteristik akal dengan karakteristik ya khoyal. Gitu. Makanya kalau berhayal pasti ada yang digambarin gak? Pasti yang enak menurut dia di alam ini. Gitu. Ya. Pasti yang enak menurut dia di alam ini. Kalau yang gak enak gak? Ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, anna hadzal khayala al-katsifa idza suffiya wa ruqiqa wa hudziba wa dubita sara muwaziyan lil ma'anil aqliyah. Purnama, bangun Purnama, sehat. Nah, ngantuk. Ambil bikin kopi. Nah, ya, jangan tidur ya. Anna hadzal khayal, bahwasanya khayal ini ya al-katsif yang kasar, idza sufiya kalau dibersihkan, waruqiko dialuskan, wahudziba diasah, wadubito dikontrol, sara muwaziyan lil ma'anil aqliyah, maka dia bisa menyeimbangi makna-makna akal. Ya. Jadi daya khoyal tadi yang disebutkan, yang katsif, yang kasar, itu kalau kita bersihin, kalau kita alusin, kalau diasah, kalau dibatasin, maka dia bisa mirip dengan akal. Ya. Ini karena terlalu banyak, khoyal kita ini terlalu kotor. Karena khoyal itu bergantung apa yang dilihat. Kalau yang kita lihat bening, bersih, pasti yang kita khayalkan bersih. Tapi sayang mata kita ini sebagai informan khayal itu selalu menyajikan tayangan-tayangan tampilan yang buruk. Sehingga yang dihasilkan sama khayal ini buruk. Gitu.
Makanya tadi kalau dialusin, dibersihin tuh beda ya. Tuh. Wa muaddian li anwariha, itu khayal akan memberikan cahaya-cahayanya. Ghairu hailin an isyraqi nuriha minha, tidak akan ada hail penghalang dari cahaya nur khayal tadi, nur ruh khayali tadi itu ya. Jadi karakteristik yang kedua, khayal itu bisa diapain? Dibersihin, dihalusin, diasah, ya kontrol. Ya, dari mata kita. Ya. As-salis yang ketiga, anna hadzal khayala fi bidayatil amr muhtajun ilaihi jiddan liyutbata bihil ma'ariful aqliyah. Yang ketiga, bahwasanya khayal ini fi bidayatil amri, pada awal mula permulaannya, pada awal mula perkaranya itu, muhtajun ilaihi jiddan, butuh sekali, liyutbat, dikontrol ya oleh ma'arif al-aqliyah, akan pengetahuan akal ya. Jadi gini, jadi biar nggak liar nih, kita kan punya pemikiran nih liar banget ya, daya khoyal manusia tuh liar gitu. Makanya perlu dipagerin ya, perlu diapain? Pagerin ya. Ustadz, bisa nggak Allah menciptakan manusia yang bisa mengalahkan Allah? Ya. Atau bisa nggak Allah menciptakan Tuhan selain dirinya? Waduh, liar banget ini pikiran nih. Ini gara-gara apa dia bisa begini? Karena tidak ada ma'arif akliyah, nggak ada batas, nggak ada pagar gitu. Maka pentingnya, kenapa sih pertanyaan itu nggak muncul dari kita? Karena kita ini udah punya pagar. Kita nggak bakal nanya ke guru pertanyaan yang bakal menyulitkan. Kita nggak bakal bertanya kepada guru kita pertanyaan yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kita dididik sama guru kita, dikasih pagar. Tapi lain namanya anak-anak filsafat, lain namanya orang-orang yang nggak punya guru, kadang nanyanya sembarangan. Tuh. Maka kita butuh ya ad-dabt, kontrol, kita batasin. Fala ya tatarib, maka tidak akan apa dia? Kacau. Wala tatazalzal, kagak akan goncang. Ya, kan banyak sekarang orang goncang kan. Ya maaf nih, misalnya orang kena ujian. Saya mau tanya, ada gak manusia yang gak dapat ujian? Ya. Nih, ujian. Baik. Banyak gak orang yang goncang gara-gara ujian? Kenapa goncang gara-gara ujian? Karena tidak punya pagar. Kalau istilahnya nih, ente punya makanan gitu ditaruh piring, ente goyang-goyang, nggak bakal tumpah kalau ente tutupin itu pagarnya. Ente tutup tuh makanannya, jangan sampai buyar gitu. Sama, iman kita pun sama, ada pagarnya. Ya. Boleh kita kecewa dengan makhluk, tapi jangan pernah kecewa dengan Allah. Kecewa dengan makhluk ya mah kudu. Salah besar kita kalau kita percaya banget sama makhluk, salah udah. Ya. Ente percaya banget sama saya, jangan. Kecewa pasti udah. Ya, percaya sama siapa? Allah udah. Ya, kata ulama, kata Ibnu Athaillah, ya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling putus asa dari makhluk, ya, gitu. Putus asa dari makhluk maksudnya apa? Udah jangan pakai minta-minta. Kalau mau ngajak jangan pakai maksa. Ya, jangan berharap sama makhluk, udah pasti kecewa udah. Gitu. Jelas? Tuh, kita punya batas nih. Dibatasin sehingga adanya goncangan nggak bikin kita murtad, nggak bikin kecewa sama Allah, karena kita punya batas, kita tahu kadar diri kita. Wala tantashiru intisharan yakhruj anid dabat, maka tidak akan keluar tersebar ya, yang mana tersebarnya itu yakhruj anid dabat, keluar daripada batasan, aturan, standar, nggak bakal keluar. Ya. Orang boleh aja marah sama siapa aja, silakan marah, cuman jangan sama Allah gitu. Ya. Ente marah sama makhluk silahkan, itu hak ente, tapi jangan pernah marah sama Allah, dibatasin tuh. Ya, kalau emang bisa sih jangan sampai marah sama makhluk. Kan makhluk yang gerakin siapa? Allah. Tapi pun seandainya ente mau marah, jangan sama Allah. Jangan kecewa sama orang, silahkan hak ente, tapi jangan kecewa sama Allah. Itu tuh ada batasan itu.
Ya, yakinnya kalau orang yang tumbuh dengan batasan itu nggak bakal murtad, nggak ada, nggak bakal kecewa sama Allah. Ya. Emang kadang salah kita sih. Sering kita minta kekuatan sama Allah. Kalau kita minta kuat, yang Allah kasih apa? Ujian. Kan nanti yang minta. Ya. Jelas. Ada murid saya gitu, dikasih ujian sama Allah. Gitu. Bikin status gitu, ya. Apa statusnya? Habis ini apa lagi ya? Oh, kata Allah, masih minta ente. Nih, tuh. Ujian lagi. Bikin status lagi. Senyum, habis ini apa lagi ya? Oh, masih. Ya nih, tuh, ane kasih lagi. Kenal lagi. Bikin status lagi. Habis ini apa lagi ya Allah? Tuh, dikasih lagi. Kenapa nggak diberhentiin sama Allah? Karena kan yang minta. Habis ini apa lagi ya Allah? Kan nanya ya. Makanya nggak usah nanya dah. Nggak usah nanya-nanya ujian sama Allah. Enggak, nanya aja diuji, apalagi nanya, apalagi minta. Nanya aja masih bisa diuji kan gitu ya. Ada orang dikasih PR, ngerjain PR 5. Ya. Ada murid nanya, guru soalnya tulis gak soalnya? Ditulis. Tulis. Kayak nanya sih. Nggak usah nanya, tulis aja udah. Ya kerjain, mungkin nanya. Apalagi minta, guru soalnya tulis ya? Iya tulis. Ente nanya aja disuruh, gimana minta? Ya itu Allah. Karena pasti orang yang diuji pasti dapat pahala, pasti udah. Pasti pahala. Itu kan baik buat kita kan gitu. Tuh ya. Jelas. Jadi jangan kita coba-coba ya. Minta ujian sama Allah tuh ya, nggak minta aja dikasih. Iya, kayaknya santai aja. Ya, selama itu bukan kita yang minta. Kalau kita yang minta, nah istighfar itu, ya Allah maafin, ya Allah maafin. Takutnya kita nggak ridho. Ya. Nah, itu namanya apa tadi? Al-dhabat. Fa ni'mal mu'in. Al-mithalatul khayaliyatu lil ma'arif aqliyah. Ya. Maka hal itu menjadi sebaik-baik penolong. Al-mu'in yang membantu, al-misalat, permisalan al-khayaliyah, lil ma'arif aqliyah, pada pengetahuan akal. 3 karakteristiknya. Yang pertama apa tadi? Dia sesuatu, ya. Apa tadi namanya? Sesuatu itu berasal dari alam yang rendah, ya. Dari alam yang sufri, kasif. Yang kedua, bisa dibersihin, bisa dihalusin, bisa didobat. Yang ketiga, butuh dobat, butuh batas agar tidak liar. Yang luar nggak bisa masuk, yang masuk nggak bisa gampang keluar. Itu dobat fungsinya. Nah, hadhil khawasus salah satu 3 karakteristik ini la tajiduha, tidak akan engkau dapati hal tersebut fi alami syahadah, di alam nyata, bil idofa ilal anwaril mubsarah, yang mana ada hubungan dengan cahaya yang dapat dilihat, kecuali ya hal itu adalah kaca. Tuh. Kita nggak bakal nyari sesuatu yang paling pas untuk kita jadikan tamsil yang terkait dengan cahaya yang dapat dilihat, kecuali itu kaca. Apa fungsi kaca? Satu, yang pertama yang namanya kaca tadi, sesuatu yang kasar. Yang kedua, kaca bisa dibersihin. Kaca bisa diasah, jadi bersih, jadi bening. Yang ketiga, fungsi kaca apa? Ngejaga jangan sampai yang dalam keluar kemana-mana api. Ya kan, kalau obor nggak ada kacanya kan ngebakar sisi rumah. Yang keluar juga jangan sampai apa itu yang masuk, angin. Gitu. Jelas? Fa innaha fil asli min jauhar kasif, kata Imam Ghazali, yang namanya kaca itu dia adalah satu benda kasar, lakin sufya, tapi bisa dijernihkan, warukiko, dihaluskan, hatta sara la yahjub nural misbah, sehingga itu kaca tidak menghalangi cahaya lampu tadi itu, ya. Bal yuaddihi ala wajhi, bahkan itu akan menyinari sesuai dengan fungsinya. Ya, coba kalau kacanya burak, ya, biar kali lampu dalamnya terang, kacanya hitam semua dop gitu, kagak kelihatan cahayanya.
Summa yahfadhuhu anil intifa birriyahil asifah. Kemudian fungsi kaca adalah menjaganya dari tiupan angin yang berhembus, wal harakatil anifah, dan gerakan-gerakan yang kasar. Fahiya awfaq misalin lahu, dan itu adalah contoh permisalan yang paling pas buat dia tuh. Buat apa tadi? Ruhul khoyali. Jadi ruhul khoyal contohnya seperti apa? Kaca. Ruh hassas contohnya seperti mishkat. Wa masalisu, adapun yang ketiga, wa huwa ruhul akli, yaitu ruh akal, ya. Alladzi bihi idrakul ma'arif, yang mana dengan sebabnya seseorang bisa mengetahui pengetahuan yang mulia yang bersifat, ya, ketuhanan, ya. Fala yakhfa 'alaika wajhu tamsilih, maka ya tidak ada yang tersembunyi lagi atas dirimu akan sisi penamsilannya, pencontohannya dengan lampu tuh. Ya, kenapa sih nih kitab nih burem terus saya terangin pakai lampu, kebaca nggak? Berarti fungsinya cahayanya apa? Nah, menerangi biar kita bisa tahu tuh. Itu modal yang ketiga. Waqad arafta hadza fi ma sabaqa min bayan ma'na kaunil anbiya surujan muniratan. Dan sungguh engkau telah tahu akan pengetahuan ini terhadap apa yang telah saya dijelaskan pada penjelasan makna keadaan para nabi seperti, ya, sinar yang menerangi itu. Jadi sinar terang perlu nih, ya, sebagaimana saya kasih tamsil, ya. Ini apa nih? Misbah. Ini misbah, zujajah. Ya, apalagi tadi? Ini tempatnya namanya apa? Mishkat. Dalamnya namanya misbah. Nah, coba. Ini tadi apa zujajah? Contohnya? Apa tadi namanya? Ruh khoyal. Mishkat ruh hassas. Misbah ruh akal gitu ya. Nah, ruhul akli, ruhul akli. Nah, ada orang dia dekat dengan misbah di sebelah lampu. Cuman zujajahnya gelap, maka tidak bisa apa? Menyinari. Maka step by stepnya ada, ya. Miskat dulu gitu, kita hidupkan, bikin tuh miskat dulu. Setelah miskat rapi, baru kita, ya, taruh apa tuh? Ya, misbahnya tuh, ya. Ya, misbahnya juga kudu bersih, biar kacanya kudu bersih, maka akan bersinar apa? Misbah tersebut tuh, ya. Nah, itu sudah kita bahas, ya. Imam Ghazali nggak jelasin lebih detail tentang masalah ini. Silakan buka pada bab yang kemarin kita bahas, ya, tentang ruh al-qudsi, ya. Amma rabiu, adapun bagian yang keempat, wa huwa ruhul fikri, yaitu ruh fikri, wa famin khasiyatihi, di antara karakternya, annahu yabtadi'u min aslin wahidin, bahwasanya ruh fikri itu bermula dari satu pokok. Summa tatasya'abu minhu syu'batani, kemudian bercabang dari satu menjadi dua cabang. Summa min kulli syu'batin syu'batan, kemudian dari satu cabang dari yang dua tadi, dua cabang lagi tuh. Ya, jadi bercabang-cabang. Ini bisa kita gambarkan, ya. Jadi ada yang namanya tadi aslun, ya. Aslun, asal. Satu bercabang jadi berapa? Dua. Dua bercabang jadi dua lagi. Ini menjadi dua. 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 Gitu. Namanya yatasya'ab, bercabang. Ini namanya ruhul fikri. Nah, ini
Ini fungsinya ruh fikri tadi. Makanya ulama membagi mentaksim bahwasanya kalam terbagi 3. Isim, fi'il, huruf. Isim terbagi 2. Mu'rab, mabni. Fi'il terbagi mu'rab, mabni. Huruf terbagi mabni saja. Tuh. Ya kayak gini. Ini perannya ruh fikri. Membagi-bagi lagi. Zaman dulu nggak ada taksim begini, nggak ada. Ente belajar fikih lewat hadis, kagak ada pembagiannya. Gak ada. Makanya paling ribet belajar fikih dari zaman sahabat. Ribet kenapa? Karena ilmu zaman dulu terpisah-pisah. Ada berapa yang batalin wudu? Berapa ya? Bingung kita. Ulama gambarin cuma 4. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini pakai ruh fikri tadi. Kalau nggak pakai ruh fikri nggak nyampe. Nggak ya tasya'ab. Nggak bercabang. Itu perannya ruhul fikri. Wa hakadha ila an takthura asy-syu'abu bit taqsimatil aqliyah, dan begitulah sampai cabang-cabangnya itu menjadi banyak, bit taqsimatil aqliyah, dengan pembagian-pembagian akal ya. Jadi modalnya apa dulu? Akal dulu. Ya gimana orang pengen bisa nyabang-nyabangin ilmu, paham aja belum? Ya kan? Yang penting kan apa dulu? Paham dulu, entah bisa apa cabang-cabang begitu. Ya kunci nomor 1 futuhnya dulu, fahamnya dulu. Summa yufdi bil akhirah ila nataij hiya samaratuha. Kemudian mengakibatkan bil akhirah pada akhirnya ila nataij kepada hasil, yang mana hasil itu buah daripada ya cabang. Jadi baru muncul hasil. Makanya pikiran kan bercabang-cabang tuh. Ya biasanya kalau orang pintar ada hasilnya. Ini bercabang-cabang doang tuh. Kagak ada hasilnya. Berarti bukan ruh fikri, ruh puyeng namanya. Ruh fikri itu ada ujungnya, ada natijahnya, ada hasil gitu. Ya. Jelas ya. Ada ilmu namanya simplifikasi. Nah itu bagus tuh ilmu. Belajar itu ilmu simplifikasi. Jadi kita ini kalau sebagai ulama itu ya harus punya ilmu itu. Segala yang ruwet disimpelin gitu. Segala yang ruwet disimpelin. Nahu susah, alfiah susah, digampangin jadi ringkasan nahu. Metode belajar nahu semalam. Semalam puyeng. Ya kan disimpelin, itu salah satu karakteristik ini juga. Ruh fikri tadi. Jadi bikin cabang-cabang ruh fikri, bikin ringkas-ringkas ruh fikri. Makanya dulu ada ulama ya ngarang kitab. Namanya apa? Al-Um. Al-Um yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Ini tebal luar biasa ini, mujalladat Al-Um. Kemudian apa? Diringkas sama muridnya, namanya Al-Muzani. Ya. Jadi nama Al-Mukhtasar. Mukhtasar ini karangan Al-Muzani, simplifikasi dari Al-Um yang tebal diringkas jadi segini. Kemudian Imam Al-Muzani ya diringkas lagi sama ulama ya. Ringkasan ini disyarah sama ulama namanya Al-Ghazali. Al-Ghazali namanya Al-Imam Haramain. Imam Haramain mensyarah jadi Nihayatul Matlab ya, berjulid-julid. Diringkas lagi sama muridnya Imam Haramain namanya Al-Ghazali. Jadi kitab yang lebih kecil namanya Al-Wasit. Kecilnya segini. Imam Ghazali masyarakat kayaknya ketebelan, diturunin. Bukan Al-Wasit, Al-Basit. Al-Basit, basit luas ya. Ketebelan diringkas segini Al-Wasit. Diringkas lagi jadi paling pendek namanya Al-Wajiz. Jadi segini, jadi 1 jilid. Dari segini jadi sejilid. Ya. Al-Wajiz diringkas lagi. Kecil banget namanya Al-Khulasah. Ini Imam Ghazali. Dia ngarang, dia ngeringkas. Beliau sendiri itu. Kenapa? Dia rasa panjang tuh ya. Kemudian ulama setelahnya lagi nerusin lagi ya, namanya Imam Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i ngarang kitab namanya apa? Al-Muharrar. Al-Muharrar ya. Al-Muharrar tebel,
Diringkas lagi sama Imam Nawawi. Namanya minhaj. Minhaj ketebalan diringkas lagi sama ulama namanya manhaj. Imam Zakaria Al-Ansari. Diringkas lagi udah jadi nahaj. Ya. Kata ulama nih kalau diringkas lagi cuman haj. Diringkas lagi minhaj, manhaj, nahaj, haj. Diringkas lagi. Ke ulama begitu tuh. Ya, kerjaan ulama begitu, ngeringkas, entah manjangin lagi, ngeringkas lagi. Ini perannya ruhul fikri. Ya. Cuman mengeringkas itu bukan sekedar motong-motong, bukan. Ya. Nanti dah kapan-kapan kita belajar tuh ya. Bagaimana ulama meringkas kitab. Jadi yang dipendekin ibarahnya, gitu. Yang dipendekin ibarahnya. Summa tilka samarat. Ya, dari buah-buah itu ta'udu akan kembali lagi. Yang namanya buah akan kembali. Fatasiru buduro, maka akan jadi benih lagi li amsaliha. Nih ya, saya contohin. Orang nanam apa ya pertama? Nanam pohon. Ya, pohonnya apa, kuning apa hijau nih? Kalau kuning Golkar ya. Pohonnya hijau. Ya, ini belajar menggambar ya, sekalian. Ya. Batangnya coklat, batangnya coklat. Mana coklat? Nah, ini coklat. Ya. Pohon yang besar dari mana asalnya? Dari biji. Ditanam dari biji. Ya. Dari biji kecil tuh pohon jadi pohon besar. Pohon besar ini akan mengeluarkan apa? Buah. Buahnya jatuh nanti jadi apa? Biji. Biji jadi apa? Pohon. Pohon jadi apa? Begitu ya, muter-muter. Itu yang namanya ruhul fikri begitu. Makanya tadi Imam Syafi'i ngarang kitab panjang diringkas, ringkas dipanjangin, panjang diringkas lagi, ringkas dipanjangin, muter-muter aja begitu. Ya, nggak habis-habis. Itu namanya pemikiran. Ya, maka dikatakan tadi, ya, setelah itu menjadi buah, buah akan menjadi biji, biji akan balik lagi jadi buah lagi nantinya. Iz yumkinu aidan talqihu ba'dihha bil ba'di, karena mungkin saja adanya talqihu ba'dihha, penyerbukan satu buah dengan buah yang lain. Jadi dulu kagak ada itu yang namanya duren montong, kagak ada. Ya. Apa duren montong? Itu perkawinan silang. Ya, antara duren anu dengan duren anu, jadinya duren montong. Tuh, dulu nggak ada ujang, nggak ada. Perkawinan silang tuh antara bapaknya dengan emaknya, muncul spesies baru. Iya. Jadi nggak ada itu ya. Dulu buah naga aja kayaknya baru kan, buah naga. Ya, buah naga dulu ada gak? Nggak ada. Ya, itu mungkin naga lagi ngapain mampir ke bumi gitu. Nggak ada tuh. Itu perkawinan tuh. Ya. Nah itulah tugasnya insinyur pertanian tuh. Ya, gitu. Jadi bikin buah baru. Apa fungsinya ilmu itu? Nanti pohon pisang yang tadinya yang namanya pohon pisang kan numbuh sekali berbuah tebang. Ya, besok nggak pakai tebang. Itu pohon pisang berbuah, besok berbuah lagi, besok berbuah lagi bisa. Padi yang tadinya cuman panen setahun 2 kali jadi 6 kali. Nah itu sarjana apa tuh? Pertanian gitu. Ya, pohon yang tadinya kayak duren misalnya gitu kecil digabung. Ada duren gede nggak enak, duren kecil enak digabung tuh. Itu ruhul fikri. Ya. Ulama fikih ngarang kitab fikih tasawuf. Kan dulu nggak ada ya. Fikih tasawuf. Tuh. Siapa itu? Imam Ghazali. Ya. Fikih juga, tasawuf juga. Syekh Abdul Wahab Syaroni bukan lagi fikih tasawuf, fikih hakikat. Masya Allah tuh. Ya. Bukan hanya tasawufnya, tapi hakikatnya dibahas sama beliau. Tuh. Ente nggak sholat, orang nggak sholat tuh ya. Kalau yang sekarang udah jelasin fikihnya secara tasawuf, secara ini malah kagak sholat tuh orang kita sekarang begitu. Padahal ulama udah
tinggal nerusin doang harusnya. Zaman fikih, zaman tasawuf misah, digabung sama Imam Ghazali nyatu, digabung sama Imam Syekh Abdul Wahab Syarani. Orang sekarang balik lagi ya, bid'ah yang udah tinggi jatuh jadi sekedar bid'ah. Nauzubillah min dzalik tuh ya. Nah, jadi kerjaan orang-orang dulu udah cakep, kita yang ngerobohin dalam satu malam tuh ya. Orang-orang sekarang hadirin itu kalau cara berpikirnya simpel, makanya paling demen orang pengajian salafi. Karena simpel, nggak ada begini-gini, nggak ada. Ya. Orang mereka itu yang mereka pahami pokoknya kalau nggak dari Nabi bid'ah, selesai gitu. Ya, nggak dikaji bid'ah terbagi berapa, kullu terbagi berapa, ada pusing ngaji begitu, anda ada nyari duit kan tuh. Ya. Jelas ya. Jadi orang kalau zaman sekarang begitu ya. Kalau ada orang bilang gini, zaman dulu orang udah terbang ya. Zaman dulu orang terbang. Kayak Habib Ali Kuitang ya. Bikin buku cara cepat ke Bogor tuh. Toyol Art. Zaman sekarang mundur lagi. Tuh, yang tadinya udah maju, ya kan jagoan-jagoan dulu kan jadi terbang sono terbang sini. Zaman sekarang mundur lagi tuh. Jadi lebih mengandalkan materi itu ya. Terbebani orang kita sekarang ruhnya dengan materi itu. Hatta yatamada ila samaratin wara'ah, sampai berkelanjutan itu samarat buah-buahnya itu dibaliknya, artinya terus begitu. Kama dzakarna fi kitab Qistasil Mustaqim, sebagaimana yang kami sebutkan dalam kitab Qistasil Mustaqim, ya, kitab mantik Imam Ghazali. Fabil hari, maka tentulah ayyakuna misaluhu min hadzal alam asyajarah, yang paling tepat ya permisalan yang ada di alam ini adalah pohon. Jadi perumpamaan ruh al-fikri ya itu dalam dunia nyata kita seperti apa? Pohon. Wa idza kanat samaratuha aidan madatan litad'u fi anwaril ma'arif wa thabatiha wa baqaiha fabil hari an la tumassal bisyajaratis safarjal wa tufah wa roman wa ghairiha. Wa idza kanat, apabila buahnya tersebut adalah madatan ya, satu materi ya, satu modal, satu bahan, litadau fi anwaril ma'arif, untuk berlipat-lipatnya cahaya pengetahuan ya, dan juga subutnya, keberadaannya dan kekalnya ya. Jadi yang pohon intinya sih apa sih? Pohon intinya biji. Pohon itu intinya apa? Biji ya. Maka dengan sebab biji ya, dengan sebab apa? Pohon itu intinya biji, asal biji apa? Akar ya. Ketika itu pohon memiliki biji yang nanti akan menjadi akar, nah itulah yang menjadi modalnya. Maka dikatakan di sini ya, fabil hari an la tumassal, maka ya tentulah tidak cocok diseumpamakan, ditamsilkan dengan pohon jeruk ya, dengan pohon apa? Apel, dengan pohon delima tuh ya. Wa ghairiha, dan selainnya. Bal min jumlati sairil asjar bizaitunah khassah tuh ya. Akan tetapi yang paling cocok itu adalah diserupakan dengan pohon zaitun ya. Kenapa ya? Li'anna lubba samratiha, karena inti daripada buah tersebut, buah zaitunnya, dia adalah zait ya, yang mana merupakan madatul masabih ya, yaitu bahan yang digunakan untuk lampu itu ya. Jadi kalau orang pengen nyari samroh yang bisa mengeluarkan cahaya, maka bukan safarjal. Safarjal apa? Jeruk ya, buah jeruk nggak bisa menjadi bahan bakar cahaya. Bukan buah tufah, bukan apel,
Apel juga nggak bisa menjadi cahaya. Begitupun delima nggak bisa. Apa yang bisa? Yang mana buahnya bisa menjadi modal untuk nyalanya cahaya? Buah zaitun yang mana dari buah itu akan disaring menjadi minyak. Jelas? Ya. Jadi dari pohon tadi akan menghasilkan buah, tapi buahnya bukan buah sembarangan. Buahnya adalah buah yang digunakan untuk bahan bakar, ya, yang mana bahan bakar itulah yang dinamakan dengan zait tadi. Wa yakhtassu min baini sairil adhani bi khasiyati ziyadatil isyraq ma'a qillatid dukhan. Ya. Dan ya dikhususkanlah dari semua minyak-minyak tadi, ya, adahan, ya. Apa yang dikhususkan? Yaitu zaitun tadi, ya. Jadi bahan bakar tuh banyak, ya. Tapi zaitun ini luar biasa. Kenapa? Karena bi khasiyati ziyadatil isyraq. Dia punya karakteristik yang mana akan bertambahnya itu sinar, ya, ma'aqillatil dukhan, disertai juga sedikitnya asap yang dikeluarkan dari bahan bakar zaitun, ya. Jadi dipilih nih sama Imam Ghazali, ya. Saya kasih tadi tamsil, mana tamsil? Nih, ini pohon, ya. Tadi berbuah apa tadi? Buah zaitun. Buah zaitun itu apa tadi karakteristiknya? Dia itu, ya, akan bertambah sinar. Kalau kita gambar begini, buka sebentar. Kalau zaitun warnanya kuning, zaitun kuning, ya. Nah ini dia zaitun. Ini kalau seandainya nih api nyala, nah zaitun yang tadinya nggak bersinar akan ikut bersinar, ya. Ini nyala, ketika ini nyala, tuh, ya. Jelas. Apalagi keistimewaannya? Ma'aqillatil dukhan. Apinya asapnya sedikit ketimbang bahan yang lain gitu. Coba aja ente bakar tabunan. Ya, tabunan ente tadangin atasnya kan, ya. Hitam enggak tuh? Wa idza kanatil masyiatul lati yaksuru nasluha wasyajaratul lati takthuru thamratuha tusamma mubarakah. Apabila masyia hewan ternak yang banyak keturunannya dan pohon yang banyak buahnya dinamakan berkah, ya, hewan yang diberkahi atau pohonan yang diberkahi, fallati la tatanaha samratuha, maka yang tidak ada ujungnya dari buahnya, ya, ila haddin mahdud, kepada satu batasan, nggak ada ujung-ujungnya, itu lebih pantas, lebih utama, bi antusamma syajaratan mubarakatan, dinamakan pohon yang diberkahi itu, ya. Kenapa diberkahi? Karena pohon itu tidak akan habis manfaatnya, ya. Itu. Wa idza kanat syu'abul afkaril aqliyatil mahdatil kharijatan an qabulil idafati ilal jihatil wal qurbi wal bu'di fabil hari antakuna la syarqiyatan wala gharbiyah. Apabila syu'ab, cabang-cabang pemikiran akal yang murni, ingat ya, pemikiran akal yang murni itu kharijatan, tidak dapat an qabulil idafah, menerima sandaran, baik itu arahkah, dekatkah, jauhkah itu, ya, maka lebih pantas antakuna, di itu menjadi istilahnya la syarqiyatan wala gharbiyah, tidak berasal dari timur dan tidak berasal dari barat. Ini kalau yang belum tahu ayatnya rada keder nih, ya. Saya coba buka suratnya aja biar jelas. Surat An-Nur ayat 24, surat 24 ayat 35. Baik. Yang coba baca, ya. Apa katanya di sini? Tuh, kelihatan nggak? Nggak bisa di zoom, ya? Ya. Allah nurus samawati, yang menyinari langit dan bumi.
Masalu nurihi, perumpamaan cahayanya, kamiskatin, seperti satu miskat yang di dalamnya ada lampunya. Al misbahu fi zujajah, lampu itu terletak di dalam ya zujajah, kaca. Az-zujajah, dan kaca itu ka'annaha kaukab, ibaratnya sebuah bintang ya. Jadi kacanya aja sudah bercahaya ya. Ka'annaha kaukabun durri, seakan-akan cahaya mutiara yang bersinar, yang mana yuqadu min syajaratiha, itu dinyalakan ya, itu lampu min syajaratin mubarakah, dari pohon yang diberkahi. Pohon apa itu? Zaitunah, pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, yang mana pohon zaitun itu tidak tumbuh di sebelah timur, di wilayah timur Asia. Wala gharbiyah, tidak pula tumbuh di daerah Eropa. Ya. Tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di Eropa. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Bukan Persia, bukan apa? Romawi itu. Itu Rasulullah. Yang mana yakadu zaituha, itu minyaknya aja itu yakad yudiu, itu bersinar itu, walau lam tamsas hunar, walaupun belum kesentuh api. Maksudnya apa? Nabi itu sendiri udah bercahaya walaupun belum dapat wahyu. Nabinya gimana itu? Seandainya sosok Rasulullah yang begitu spesial ya, yang dikatakan tadi seperti miskat ya, seperti misbah, seperti zujajah, yang mana tubuhnya bercahaya, miskat ya, fisiknya bercahaya, akhlaknya bercahaya, yang mana Rasulullah itu ya murni ya, tuh, tanpa mendapatkan wahyu saja Rasul sudah bercahaya. Maka ketika Rasul mendapatkan wahyu, nurun ala nur itu ya. Itu salah satu tafsirnya begitu ya. Jelas tuh. Jadi tadi maknanya barokah ya tadi itu pertama, ziyadah. Allahumma barik lana fi talamidatina, fi ma'hadina ya, fi auladina, fi arzakina tuh. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berkahi ya. Di berkahnya markas ini, kalau saya ngajar, ente punya murid ngajar, muridnya murid ente ngajar, itu namanya berkah ya. Cari yang berkah ya, jangan cari yang banyak, cari yang berkah ya. Satu orang dari kita ngaji sama kita, terus dia ngajar punya murid lagi, itu ahsan. Dari murid itu 1000 cuman gak ada yang jadi ya. Nauzubillah min dzalik ya. Wa ammal khamis, yang kelima, wa huwa ruhul qudsin nabawi, yaitu ruh qudsin nabawi, wal mansub ilal auliya, yang dinisbatkan kepada aulia. Idza kana fi ghayati syaraf, kalau ya dia itu mencapai puncak kemuliaan dan kejernihan. Jadi ruh qudsin nabawi ini istilahnya ya, nabawi bukan buat nabi doang. Ya, nabawi di sini pokoknya tinggi. Termasuk juga buat wali. Kalau wali itu mencapai makom puncak kesempurnaannya. Wa kanatir ruhu mufakkiratu munqasimatun ila ma yahtaj ila ta'lim wa tanbih wa madad min kharij ya, hatta yastamirra fi anwaril ma'arif wa ba'duha yakunu fi shiddatis safa ka'annahu yatanabbah min nafsihi bighairi madad min kharij. Yang namanya ruh mufakkirah ya, ruh mufakkirah, ruh fikri. Waduh dah aja ya. Munqasimatan, itu terbagi menjadi 2 ya. Saya simpelin aja menjadi 2. Apa menjadi 2? Pertama, ma yahtaj ila ta'lim, ruh yang butuh diajarin, ruh yang butuh ditanbih, ruh yang butuh madad, bantuan, min kharijin, dari luar tuh ya. Jadi ruh yang udah tadi itu, yang sudah sampai ruh fikri itu butuh, yang pertama butuh diajarin, butuh diingetin, butuh
bantuan dari luar. Hatta yastamirra fi anwaril ma'arif, sampai dia terus berada dalam cahaya pengetahuan nih, ya. Kita ini nggak cukup ngaji tuh selesai belajar tutup buku ngajar kelar, nggak cukup. Kita ini butuh istimror alal anwar, ya. Makanya hadirnya kita ke majelis ilmu, majelis guru-guru kita, itu bukan kita lagi nambah ilmu doang, ya, kita lagi ngisi bensin doang, bukan, tapi kita lagi ngejagain lampu kita, gitu. Yang dikatakan tadi, yang namanya ruh ini butuh tanbih. Tanbih berarti kan udah tahu, ya. Sesuatu yang udah tahu diingetin, mungkin lu lupa. Atau butuh taklim, yang nggak tahu malah kan gitu, ya. Jelas, gitu ya. Makanya saya bilang masih banyak ilmu-ilmu asror buat kita kenal sama Allah yang masih belum kita pelajari. Apalagi yang memang jelas ngaji di sini doang, ketaker dah. Ya, Fahri misalnya ngaji di sini, oh Fahri belum belajar ini, belum belajar ini, belum belajar ini, ketakernya gampang gitu. Kalau mungkin ngaji di luar kan mungkin kita nggak tahu gitu, udah belajar apa kita nggak tahu. Gitu. Maka jangan pernah kita berhenti ngaji. Gitu ya. Ini sudah sampai segini, butuh yastamir istimrar, ya. Tapi ada lagi sebagiannya, yakunu fi syiddatis sofa, dia sangat-sangat jernih, ka'annahu yatanabbah min nafsihi. Sampai saking jernihnya dia itu seakan-akan jadi pengingat buat dirinya sendiri. Ya gitu. Saking bersihnya orang. Ada orang begitu, nggak perlu diingetin, dia mah udah ada yang ngingetin dirinya sendiri. Gitu. Jelas ya. Ya, ada orang perlu diingetin, di Pak jangan begitu. Ada orang yang nggak perlu gitu. Dia ditegur sendiri sama dirinya. Itu ada hawatiful haq namanya, ya. Bisikan-bisikan Allah, ya. Hawatif Rabbani itu, ya. Kalau nggak ada ya minta teman kita itu, ya. Lo kalau gua lihat gua belok bilangin ya itu. Kasih tahu itu fungsinya teman. Yang mana bi ghairi madadin min kharij, kagak perlu bantuan dari luar, ya. Jadi kalau orang baik itu saking baiknya dia nggak perlu diingetin, dirinya sendiri ngingetin dia gitu. Ya itu. Fabil hari an tu'abbira anis safil baligil isti'dad bi annahu yakad zaituhu yudi walau lam tamsas hunar. Nah, maka lebih tepatnya diibaratkan sesuatu yang jernih, yang tinggi tadi, yang istiadat, yang memiliki kesiapan, ya. Istilahnya apa tuh? Yang tadi itu nggak perlu diingetin lagi, nggak perlu dikasih tahu lagi, nggak perlu diajarin lagi. Yakad zaituha, hampir-hampir tuh zaitnya, minyaknya yudi, mengeluarkan cahaya meskipun belum kesentuh api. Bahasanya Nabi walaupun gak diajarin, Nabi udah pasti tahu sendiri dah. Nabi Muhammad SAW, para aulia, orang-orang soleh, nggak perlu diajar, udah bener sendiri, gitu. Ya. Kalau kita kan butuh diapain? Diajarin. Idh fil aulia, karena pada beberapa orang wali, man yakadu yashruk nuruhu. Ada orang yang memang udah, ya, bersinar cahayanya. Hatta yakad yastagni an madril anbiya, sampai-sampai itu wali tersebut nggak butuh bantuan Nabi. Emang udah dirinya udah apa? Punya nur gitu. Sampai nggak butuh mengambil itu madat dari Nabi. Gitu. Ya, kalau kita kan masih butuh. Gitu. Begitupun para nabi, wafil anbiya man yakat dauhu. Ya, orang yang hampir-hampir cahayanya, sinarnya yastagni an madril malaika, itu nggak butuh lagi daripada mengambil cahaya malaikat. Udah bersinar itu Nabi, nggak butuh ngambil cahaya malaikat. Fahadal misal muwafiqun lihadal kisim, inilah percontohan yang paling cocok pada bagian ini. Tuh ya, itulah Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi nggak boleh perantara dari malaikat Jibril, bisa nggak? Bisa. Alamani Robbi kok udah gitu. Ya. Jadi kalau seandainya Rasul nggak mengambil Quran lewat malaikat Jibril, bisa-bisa aja, banyak kok ayat-ayat Quran yang begitu kan, langsung dari Allah banyak.
Karena ada yang perantara malaikat Jibril, ada yang tidak. Wa idza kanat hadhil anwar murattabatan ba'daha ala ba'd. Kalau seandainya cahaya ini bertingkat-tingkat sebagian dengan sebagian yang lain, fal hissi huwal awal. Maka roh cahaya yang indrawi itulah yang pertama. Tuh ya. Wa huwa katawti'ati wat tamhid lirruhil khayali. Maka roh al-hassas ya atau cahaya yang his itu adalah tautiah, pijakan pertama, wat tamhid dan persiapan lirruhil khayali, bagi roh khayal kita. Idlai yutasawwarul khayali illa maudu'an ba'dah. Karena tidaklah tergambar ya pada roh khayali kecuali maudu'an ba'dahu, ya sesuatu yang diletakkan setelahnya gitu. Wal fikri wal akli yakunu maudu'an ba'dahuma. Adapun roh fikri, roh akli itu ada setelah adanya roh khayali. Fabil hariyi antakuna zujajah kal mahallil misbah. Maka ya lebih tepat dikatakan jikalau zujajah, kaca, itu adalah tempatnya lampu. Wal mishkat, dan mishkat tempatnya kaca tadi. Fayakunal misbah fi zujajah, maka jadilah lampu di dalam zujajah, kaca, dan zujajah berada di dalam mishkat. Makanya yang penting tuh mishkatnya dulu. Kita makanya nggak menafikan indra, kita nggak menafikan, ini informan kita ya. Jadi dari hissi, indra kita masuk ke imajinasi, daya imajinasi kita masuk ke akli, daya nalar kita baru ke fikri, ya itu yang tafakur kita, baru ke ruh qudsin nabawi. Tapi untuk ruh qudsin nabawi nggak wajib ya. Itu ranahnya aulia sama nabi. Kita belum nyampe ya. Tapi insya Allah ya. Wa idza kanat hadhihi kulluha anwaran ba'daha fawqa ba'd. Apabila ini semua merupakan cahaya ya. Semuanya cahaya, miskatnya cahaya, misbahnya cahaya, apalagi tadi zujajahnya cahaya. Maka fabil hari, maka tepatlah kita ungkapkan antakuna itu dengan istilah nuron ala nur ya. Itu. Jadi kacanya cahaya, lampunya cahaya, miskatnya mengeluarkan cahaya, zaitunnya cahaya, berarti semuanya apa tuh? Cahaya, nur ala nur gitu. Cahaya di atas cahaya. Hadzal misal innama yasihhu liqulubil mu'minin. Tamsil ini sah-sah saja jikalau kita arahkan kepada hati orang beriman. Tuh. Jadi Allah lagi ngomongin apa sih? Ya, perumpamaan cahaya Allah, ya, atau perumpamaan cahaya hati orang beriman. Itu seperti miskat yang di dalamnya ada misbah. Artinya apa? Hati orang beriman tuh cahaya di atas cahaya. Ya. Paham maksudnya? Hati orang beriman itu cahaya di atas. Nggak pakai diajarin juga orang beriman tahu yang benar begitu. Begitu maksudnya. Ya. Karena sudah nur semua. Atau kita katakan tamsil ini buat siapa? Qulubil anbiya. Ya, perumpamaan hati para nabi seperti miskat atau hatinya para aulia tuh bercahaya. La liqulubil kuffar, bukan hatinya orang kafir. Nah ini dia dah ketemu tuh. Ya. Fa innan nur yuradu lil hidayah, karena yang namanya cahaya itu yang dimaksudkan ya adalah maknanya hidayah. Jadi kalau kita minta nur, bukan minta ya, nur dalam artian cahaya muka kita terang, bukan, minta hidayah. Ya. Allahumma ja'al fi qalbi nur, ya Allah hatiku bercahaya. Bukan bercahaya hatinya terang, bukan, tapi hatinya memiliki hidayah. Ya. Wal masruf an tariqil huda batilun wa dhulmah, dan orang yang dipalingkan dari jalan petunjuk adalah batil dan gelap. Bal asyaddu min dhulmah, bahkan lebih gelap dari yang gelap tuh ya. Makanya ayat ini nggak masuk menjadi tamsil buat orang kafir, karena kafir hatinya bahkan lebih gelap dari yang gelap.
Lianna dzulma la tahdi ilal batil, karena kezaliman, kegelapan pun ya, tidak menunjukkan kepada yang batil itu ya. Lebih-lebih lagi, lebih gelap dari yang gelap. Orang batil masih ya ada caranya, ini udah gelapnya gelap udah. Kama la tahdi ilal haq, sebagaimana kegelapan tidak bisa menunjukkan yang hak. Ya. Wa ukulul kufari, akalnya orang kafir intakasat, udah kebalik. Akalnya orang kafir udah kebalik. Ya. Yang benar dikata salah, yang salah dikata benar. Ya. Ini hati-hati ya, kita ini akal kita itu kan tadi punya informan. Jangan sampai informannya salah ngasih kabar. Ya. Anda lihat kayaknya orang Islam pada miskin dah gitu. Ngelihat sana orang Islam miskin. Nanya orang Islam, ente Islam ya? Pantas miskin gitu. Ini orang kok miskin? Pasti Islam tuh. Terbentuklah di otak dia orang Islam tuh miskin. Lihat orang Kristen yang datang hari Minggu naik apa dia? Naik mobil, pakai sandal, pakai sepatu, pakai jasa, pakai kaos. Oh berarti orang Kristen kaya. Bikinlah kesimpulan dari akalnya. Kalau mau kaya masuk, kalau mau miskin masuk Islam. Nonton TV, teroris pelakunya Muslim. Yang nyolong motor pelakunya Muslim. Yang ngerampok begal pelakunya Muslim. Kesimpulannya apa? Orang Muslim jahat. Itu namanya informannya salah. Yang dilihat betul, cuman kan oknum begitu. Ya, paham? Banyak yang salah paham dengan Habib Rizik. Banyak. Habib Rizik teroris, Habib Rizik radikal, Habib Rizik keras. Dilihatnya itu yang di TV, yang ditayangin sama informan yang salah. Ada kita punya teman di sini, masya Allah, benci dengan Habib Rizik, benci banget dengan beliau. Ya. Tapi ada kejadian unik. Beliau kerja di Parahita sini. Kerjaannya, ya, kalau ada orang sakit beliau yang tes tuh. Kalau cek lab ambil darah. Suatu hari ini orang yang benci dengan Habib Rizik ditelepon sama orang Habib Rizik untuk ngecek kesehatan Habib Rizik. Orang yang selama ini digambarin teroris, radikal, keras dan sebagainya, sekarang dia ngecek darahnya. Pas subhanallah kata dia, pas aneh masuk ya Allah, ternyata nggak sama dengan yang diberitakan media. Orangnya lembut, orangnya halus, akhlaknya cakep, jadi cinta dengan Habib Rizik. Masya Allah tuh. Kenapa itu? Informasinya bener. Ya, jadi kadang-kadang kita bahaya tuh nonton medsos itu informan yang salah bisa membuat kesimpulan yang salah tuh, itu. Paham ya? Jadi orang kafir kenapa tuh otaknya kebalik? Nah itu. Karena bisa jadi yang dilihat salah. Makanya kalau orang kafir tahu hakikat yang sebenarnya tentang Islam, pasti masuk Islam. Coba lihat orang-orang Eropa ya sekarang, banyak yang masuk Islam. Karena yang dilihat realita di luar negeri, yang nyolong kafir, yang ngerampok kafir, yang zalim kafir. Islam baik gak di sana? Baik. Itu yang dilihat itu. Kalau kita kebalik di sini. Orang Islamnya Islam KTP. Ya. Kebalik. Kita ente lihat aja yang tawuran tuh, yang Ramadan tuh tawuran tuh puasa nggak dia tuh baginya? Pakai apa tawuran? Pakai sarung kan? Bukan pakai salib kan? Maju lah gue Kristen nih gitu, nggak ada. Salibnya ada pisaunya kan? Nggak ada, yang ada pakai sarung yang ada batunya kan gitu. Bener kan? Jadi simbol-simbol apa? Islam. Pantas ya orang demen nama Islam di mari gitu. Kalau seandainya orang Islam di Indonesia kayak orang Islam di Barat yang masuk Islam karena akalnya, udah pasti berbondong-bondong masuk Islam gitu. Ya. Jelas. Walidalika sair idrokatihim, oleh karena itu seluruh penangkapan mereka, daya paham mereka, apa yang mereka lihat, ta'awanat alal idlal fi haqqihim, itu membantu mereka untuk menjadi sesat ya. Makin sesat. Ya. Jadi ya karena pola pikirnya salah gitu. Ya. Famisaluhum karajulin fi bahrin lujiyyin yaghshahu maujun min fawqihi maujun min fawqi sahab. Perumpamaan seperti seorang laki-laki di dalam laut yang gelap, laut yang dalam, luji yang dalam. Ya, kalau laut kan ada yang permukaan, ada yang dalam. Kalau yang dalam pasti apa? Gelap.
Yang mana itu lautan yang dalam, tuh laki-laki masuk ke dalamnya, yaghshahu maujun. Itu dia di dalam laut ada ombak yang gelap. Min fauqihi maujun, di atas ombaknya lagi masih ada ombaknya lagi yang gelap. Min fauqihi sahab, udah gelap di lautan yang dalam, di dalam ombak yang ombak-ombak, di atasnya langitnya gelap. Udah. Bagaimana itu? Di dalamnya gelap. Zulumatun ba'duha fauqa ba'd, atau zulumatun ala zulumat. Kegelapan di atas kegelapan. Kalau kita nurun ala nur gitu. Jadi jangan berharap orang-orang kafir dapat hidayah. Tuh acara di medsos ada yang namanya login itu ya. Ya, itu Habib Ja'far itu udah 30 hari ngobrol tuh sama pasangannya, sampai gini hari belum login. Bener gak? Kenapa belum login? Karena nggak cukup sekedar ilmu, ya. Untuk menyelamatkan orang kafir butuh nur, minaz zulumati, ya. Itu nggak cukup ilmu, nggak cukup. Harus ada nur, harus ada apa tadi? Hidayah. Ya. Kalau kata Syekh Sya'rawi, hidayah terbagi dua. Ya. Hidayah terbagi dua. Hidayah. Yang pertama hidayah apa? Dalalah. Yang kedua maunah. Apa hidayah atau dalalah? Hidayah petunjuk. Ini udah dapat nih onat. Orang-orang yang ngobrol-ngobrol sama orang begitu dapat tuh. Dalalah namanya. Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begini, Islam tuh begini, dapat tuh dia. Tapi hidayah maunah ini adalah hidayah yang masuk fil qulub, ya. Hidayah yang masuk ke hatinya belum. Gitu. Ya. Jadi jangan harap orang bisa mendapatkan hidayatul maunah tanpa bantuan Allah. Kita bisa aja tuh ngasih hidayah petunjuk buat orang, kasih tahu, ya, Allah tuh begini, Islam tuh begini. Tapi urusan hati mah urusan Allah itu. Innaka la tahdi man ahbabta. Jelas ya? Wal bahrul lujji, dan perumpamaan laut yang dalam. Apa itu laut yang dalam? Nah, ini dia. Tadi saya umpamakan orang kafir itu seperti tenggelam di mana? Di laut. Ini laut. Ini laut. Ini laut. Udah gitu, ya, lautnya begini. Ada awan. Awannya apa? Gelap. Ini di sini. Masya Allah. Ya. 3 lapis. Ya. Bahrul lujji nih, laut yang dalam itu adalah dunia. Lapisan awal. Dia mau selamat, ya, tinggalkan dunia. Ad-dunya bima fiha, dunia dengan apa-apa yang di dalamnya. Minal akhtar muhlikah, yang mana dunia itu isinya perkara yang bahaya dan membinasakan. Wal ashghal murdiyah, kesibukan yang menjelekan. Wal kuduratil mu'miyah, kekeruhan yang membuat orang itu buta. Itu dunia. Ya. Jadi dia berada di mana? Di dalam dunia. Yang kedua, dia mesti naik nih. Ketemulah dia maujul awal, gelombang pertama. Apa itu? Maujus syahwat. Dia harus lewatin syahwatnya. Ad-da'iyah ila sifatil bahimiyah, yang mengajak dia itu untuk memenuhi hasrat kebinatangannya. Wal istighal, dan sibuk dengan kelezatan hissiyah indrawi. Wa qada'il awtarid dunyawiyah, demi menunaikan hajat-hajat dunia. Apa itu? Hatta yakulu, sampai mereka makan. Yatamatta'u, bersenang-senang, kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak itu makan tuh, ya. Di sini yang kedua, tingkatan kedua.
Wabil hari an yakuna hadzal mauju mudliman, maka lebih tepatnya ini mauj ombak tadi dikatakan apa? Mudlim, sesuatu yang gelap. Lianna hubba syai' yu'mi wa yusim, karena cinta kepada sesuatu membuat orang buta dan tuli. Ini ya, hubba syai' yu'mi wa yusim tuh ya. Makanya nggak sedikit orang gara-gara cinta kepada lawan jenis nggak dengar kata orang lain, nggak dengar kata orang tua, nggak dengar kata guru, padahal orang yang paling tulus mereka berdua ya. Ente mungkin kalau dengar kata teman ya silakan suuzon, mungkin lah itu bisa di tujuannya jahat ya. Sebagaimana ada orang demen sama cewek, sebut saja si R ya, bukan Rislan, bukan ya, R sama si A, sebut saja mungkin Aldi, masya Allah, demen amat perempuan ya namanya M. Nah, ya. Maunya itu R demen sama si M, A demen, cuman R kadang ngomong duluan. Ini kan begitu ya, etika dalam adabul insan. Kalau orang udah nyebut duluan, berarti cidek nih, gue duluan. Nah si A demen, cuman nggak berani ngomong, kenapa? Udah keduluan sama si R, itu etikanya begitu ya. Bener gak? Ente demen sama perempuan nih, ya Ujang demen sama cewek misalnya, juara temen Dipa, padahal Dipa demen juga. Tuh, gimana perasaan Dipa tuh? Terbagi gak tuh? Masya Allah. Kan begitu. Akhirnya apa? Si Ujang, si A ini nggak berani ngomong sama si R nih. Tapi namanya temen, selama janur kuning belum melengkung, Valentino Rossi boleh nikung gitu. Akhirnya apa kata si A begini, gue lihat-lihat lu jangan anda sama si M. Kenapa? Gue pernah lihat dicium sama cowok. Yang bener. Wah udah dah, gue gak mau dia lagi dah, udah bekas gitu, second dah, murah dah, perempuan murah dah. Gak lama si A kawin sama si M. Lah kalau kawin sama dia, katanya pernah dicium cowok, bapaknya yang cium. Tuh temen bisa begitu, temen itu, hati-hati ente, jangan ente boleh suuzon sama teman silakan, gak apa-apa. Tapi kalau namanya nasihat guru, nasihat orang tua itu tulus, nasihatnya pasti buat kebaikan gitu. Ya. Jelas ya? Tuh. Emang sih ada ya, demen sama cewek atau yang ngawinin ustadznya itu ada gitu. Cuman yang ustadz yang belum nikah, Ustadz Ujang misalnya gitu. Kalau aneh kan udah nikah, tuh masih iya sih gitu. Tuh. Ya, paham? Ini ya. Jadi kalau ada orang nasihatin kita, ya tuh. Dengar nasihatnya. Emang kadang-kadang gara-gara cinta tuli jadi buta gitu. Yang selama ini baik orang tuanya gara-gara ya, ini perempuan tadi itu ya, bikin status lah. Terima kasih yang udah nemenin sampai akhir. Ciela, yang bayar SPP orang tua ente. Yang bayarin kuliah orang tua ente, temenin sampai nemenin doang, bayarin kagak, kan percuma ya. Nemenin doang, bayarin kagak. Lalu kalau nggak dibayarin kuliah lo kagak bakal ditemenin, bener gak? Tuh perempuan deketin ente kan karena ente motor Ninja double R. So, coba kalau motor ente Karisma hijau itu, ya Allah, dijemput pura-pura nggak kenal itu. Siapa bang ya, Gojek ya? Gojek. Itu. Jadi udah ya jangan tuh. Nauzubillah. Zalik. Belajar tuh kalau mau nyari istri itu, belajar sama mulia tuh, belajar tuh, masya Allah. Ada ilah syahwat, ada ilah syahwat, ada ilah syahwat, ada ilah. Tadi ada tuh ada ilah syahwat, ada ilah Allah, masya Allah tuh. Belajar mulia tuh, ya. Gimana caranya mul tuh? Jelas ya. Jangan sampai cinta kita ame orang membutakan kita dari kebenaran tuh yang. Ada yang nggak ngaji-ngaji, ya. Mau ngaji-ngaji kenapa? Anda takut ngaji diomelin saat Paris pacaran, begitu. Ada yang nggak ngaji-ngaji takut diomelin pacaran. Malah kita nggak mempermasalahkan kalau emang ente niatnya itu pengen kawin, fadol silakan. Ya, cuman ada cumannya, ya cumannya larangan agama kudu ditinggalkan, hati-hati itu ya, karena segala macam perbuatan yang menjerumuskan pada zina itu kita mesti hati itu ya. Tuh, makanya caranya gini kalau mau nyari cewek nih, kumpulin duit, barang 1 miliar dah tuh. Ya barang
dikit nggak apa-apa, 1 miliar itu. Kalau nggak minta am yang 271 triliun tuh. Minta tuh gede tuh. Habis ngumpulin duit baru cari perempuannya tuh gitu. Iya. Ibarat apa tadi, lampu udah ada nyala, api udah nyala, laron gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan kali-kali nyari perempuan kalau belum ada duitnya. Belum ada lampunya, besok beli lampu. Jadi tukang lampu. Gitu ya. Alhamdulillah, saya doain yang mungkin yang belum bisa keluar dari situ tapi masih ngaji, saya doain Allah kasih hidayah biar mudah juga pernikahannya gitu. Niatin ya gitu. Ya Wahyan ya. Alhamdulillah. Akhirnya disebut juga. Ini kalau di endorse mahal. Orang nanya ntar, Wahyan siapa sih? Yes. Tulis aja di Instagram Wahyan Cumaidi. Yes. Kalau Facebooknya FB Almene. Yes. Pokoknya dijamin istrinya pasti seneng masakannya. Bang Wahyan pinter masak. Ya isu-isu politik, masakan politik. Mantap ya. Wal maujusani, gelombang yang kedua tuh apa itu? Maujus sifatis sabuiyah tuh. Ya gelombang sifat hewan buas al-ba'itha 'alal ghadab wal adawah wal baghdha, yang mendorong orang untuk marah, untuk bermusuhan, untuk membenci. Wal hikdi wal hasadi, dendam dan dengki. Wal mubahati wat tafakhuri, berbangga dan ya mubahah sama ya. Wat takatsuri, dan memperbanyak harta. Ini hijab yang selanjutnya. Wabil hari ayyakuna mudliman, dan juga itu tepat jikalau dikatakan mudlim, sesuatu yang gelap. Li'annal ghadab, kenapa dikatakan gelap? Li'annal ghadab gaulul akli. Ghadab itu yang menutupi akal kita, emosi itu ya. Orang kalau ada emosi akalnya ketutup. Ya. Makanya kalau orang belajar silat itu yang paling dulu dikuasai itu marah. Ya. Disuruh puasa. Kenapa orang kalau marah tapi punya silatnya nggak keluar. Ujung-ujungnya ya berantemnya begini-gini lagi gitu. Harus udah pakai jurus, dia begini-gini lagi gitu. Tuh. Kalau kita main silat kan pukulannya ada pukulan siri, ada pukulan begini, rapi cakep main pukulnya. Tapi kalau otak sudah tertutup dengan marah, kagak keluar tuh. Gitu ya. Makanya pentingnya ilmu silat begitu. Cuma kalau musuhnya pakai shotgun kabur. Gitu. Musuhnya pakai shotgun gitu. Ente begini-begini juga. Tetap aja kena juga itu. Wabil hari an yakuna huwal maujul awal. Nah, maka lebih tepatnya itu dikatakan dia adalah maujul awal, ya. Musuh paling utama, ya. Li'annal ghadab fil aktsar mustaulin ala syahwat. Karena emosi itu kebanyakannya itu menguasai syahwat. Artinya emosi itu bisa ngalahin syahwat. Orang lagi syahwat, ame emosi diadu, menangan emosi. Maaf ya, ada orang pengen berzina di hotel. Ya. Habis berzina dibunuh. Kadang belum zina karena nih perempuan ngatain lakinya, dasar laki-laki begini-begini, dia emosi, syahwatnya nggak jadi, dia mendingan bunuh tuh perempuan. Gitu. Serem gak tuh? Ya. Jadi emosi itu lebih tinggi daripada syahwat. Baik-baik itu. Ya. Walaupun ada misalnya kita ya ketemu ada orang syahwat banget sama kita, tapi kalau udah terpancing emosinya hilang syahwatnya gitu. Hatta idza haja, sampai apabila bergejolak, adhala anis syahwat, dilupain tuh syahwatnya, tuh marah tuh ya. Sama laki-laki suami istri ya, suami istri kan pakai syahwat tuh, tapi kalau lagi marah nggak muncul syahwatnya. Makanya bisa jadi kenapa ada laki-laki itu apa istilahnya impoten, itu karena bisa jadi dia menyimpan rasa marah sama istrinya. Dia nggak seneng sama istrinya, dia marah sama istrinya sehingga nggak timbul hasrat. Coba ganti yang lain musuhnya, ganti istrinya, nyala gak tuh? Menyala abangku. Coba gantian, kakek-kakek sakit-sakitan nih, paru-paru basah sakit TBC.
Bininya meninggal, kawin lagi, sehat. Kayak anak 12 tahun gitu, seger. Gitu. Jadi bisa jadi karena marah tuh, gitu ya. Ya buat para istri yang denger di rumah tuh ya. Gitu. Jelas ya. Jadi kadang-kadang jangan menyalahkan satu pihak gitu. Bisa jadi salah istri juga tuh ya. Wa aghfal an ladzatil mustahat, dia bisa lupa dari kelezatan yang diinginkannya ya. Wa amma syahwat, adapun syahwat itu sendiri fala tuqamil ghadab, kagak bisa ngelawan marah al haij yang lagi bergejolak aslan pada dasarnya. Ya. Jadi tadi antara syahwat ame sabuiyah ini tinggian mana? Nah ini ulama beda pendapat ya. Tapi kalau ghadab sudah muncak udah nggak bisa dikalahin syahwat. Adapun sahab, apa sih sahab? Nah tadi ya, awan. Umpama apa dia? Fahuwal i'tiqadatul khabisah, dia adalah keyakinan yang buruk, wazunun al-kadzibah, prasangka yang dusta, wal khayalat fasidah, angan-angan yang rusak, allati saurat hijaban, yang menjadi hijab antara orang kafir dan antara orang beriman. Antara kafir dan orang beriman. Dan antara orang kafir dan iman, afwan. Bukan orang beriman, antara kafir dengan iman. Nih dia. Dia tadi udah lewatin tuh dunia syahwat, apa tadi apa? Godop atau sifat apa? Sabuiyah. Udah lewat, dah keluar nih. Satu lagi dia pengen mencapai langit, dia harus melewati ini awan-awan hitam tadi. Yaitu i'tiqad ya, fasidah. I'tiqad yang rusak. Satu lagi nih musuhnya. Dia bisa nggak ngalahin ini gitu. Ya. Inilah ya hijab antara dia dengan iman. Kalau dia sudah bisa melewati i'tiqad fasidah, maka masuk lagi stepnya apa? Iman. Tuh ya. Nah. Wa ma'rifatil haq, dan juga hijab dia juga antara di orang kafir dan mengetahui kebenaran. Wal istidoah binuri syamsil Quran wal akal, dan menjadi hijab daripada sinar cahaya matahari Al-Quran dan akal. Fa inna khasiyatas sahab, karena karakteristiknya itu awan, an yahjubal israqa nuri syams, itu karakteristiknya dia tukang menghalangi cahaya matahari gitu. Makanya umpamanya nih kata Allah dalam Quran, orang itu ame hidayah tuh kayak matahari nyinarin bumi, nggak ada satupun yang nggak kena, semuanya dapat. Berarti orang kafir dapat nggak? Dapat, cuman dia ngadem. Dia ngadem, nggak dapat jadinya. Asal dia keluar aja dapat dia gitu. Cuman dia ngadem. Nauzubillah min dzalik. Wa idza kanat hadhil mudlima kullaha, kalau seandainya semuanya gelap, ya lautnya gelap, ombaknya gelap, awannya gelap, langitnya gelap, maka tepatlah dikatakan zulumatin ba'duha fawqa ba'd. Ya. Ini ayat Quran ini. Surat apa ya? Surat apa itu? Masyaallah. Au kadzulumatin fi bahrin lujiyyin yaghshahu maujun min fawqi sahab. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu. Nah, idza akhraja yadahu, kalau dikeluarin tangannya, lam yakat jarha, nggak ada juga yang lihat. Orang udah tenggelam nih, dikeluarin tangannya gini, tolong, kagak ada yang lihat tuh tangan. Lam yakat jarha, artinya nggak ada yang bisa tolong. Wa idza kanat hadhihi dzulmah tahjub man ma'rifatil asya' qaribah fad'an ba'idah, kalau seandainya gelap ini menghijab daripada pengetahuan yang dekat, apalagi yang jauh, yang dekat aja nggak ketahuan, ada gelap. Ya, barang kalau gelap nih tempat, kalau yang dekat aja kelihatan, apalagi yang jauh. Walidzalika hujibal kufar, oleh karena itulah dihijab orang kafir dari mengetahui keajaiban ahwal Rasulullah tuh. Padahal Rasul apa? Makur bi mutanawilih, padahal dekat banget ame Rasul orang kafir tiap hari sama Nabi. Ya kenapa kok nggak bisa ngelihat? Karena gelap. Wa dhuhurihi bi adna ta'ammulin, padahal dia tuh ya nampak kepada dia ya. Fabil hari an yu'abbar anhu, maka lebih tepat digambarkan orang kafir tuh lau akhraja yadahu lam yakat yaroha. Orang kafir tuh ya
Saking gelapnya, dia angkat tangan, dikeluarin tangannya dari laut, kagak bakal ada yang lihat tuh tangan. Ya, nggak ada yang bisa nolong. Tuh. Nauzubillah min dzalik. Wa idza kana manba'ul anwar kulliha min nuril awwal haq. Kama sabaq bayanuhu fa bil hari ayatakid kullu muwahhid. Apabila sumber cahaya semuanya itu dari nur yang pertama itu Allah, maka tepatlah jikalau ya seorang yang bertauhid berkeyakinan annaman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Orang yang tidak Allah berikan cahaya maka tidak akan punya cahaya sedikit pun. Ya, orang kafir nih, dia seandainya dia lagi begini-gini, pas ada lampu, cahaya lampu set nyinarin dia, orang lihat ketolong nggak? Cuman dikit doang gitu. Ya. Sedikit cahaya yang dibutuhkan sama orang kafir bisa nyelamatin dia loh, sedikit doang. Maka ada orang kafir yang nggak masuk Islam, berarti emang belum Allah kasih cahaya sedikit pun, gitu. Penting tuh, ya. Makanya yang ngasih cahaya saya berarti Allah. Tuh. Kalau seandainya Nabi bisa ngasih cahaya, orang kafir pada Islam semua tuh. Ya. Tapi nyatanya kan nggak Islam. Emang belum Allah yang ngasih cahaya gitu. Ya. Sama Nabi aja nggak bisa ngislamin orang di sekitarnya semua. Apalagi aulia, apalagi ulama, apalagi saya pribadi. Tuh. Ya. Maka saya pernah bilang gitu, santri yang benar belajar itu bukan hanya santri yang punya guru hebat, enggak. Gitu. Santri harus dari dirinya sendiri, ya. Enggak bisa nih saya walaupun saya sholat semalam 1000 rakaat sekalipun, baca Quran 1000 kali hatam sekalipun, kalau ente enggak membuka hati ente untuk mencari hidayah Allah, enggak bakalan ente ngikutin. Ya. Tapi ada orang yang punya guru, maaf yang pernah ceritakan, gurunya Kang mabok, tapi karena dia punya nur hatinya, dia baik sangka sama gurunya orang soleh, jadi wali. Berarti kan bukan hanya sekedar dari gurunya itu semata, tapi murid juga penting itu gitu. Ya. Nah jadi ya kita jemput tuh cahaya Allah tuh ya, kita buka hati kita. Fayakfika hadzal qadru min asrar hadhil ayah, maka cukuplah kadar ini dalam menjelaskan rahasia-rahasia ayat ini. Faqna bihi wassalam. Dah cukup dah sampai sini, wassalam tuh ya. Selesai dah tuh kajian tafsir surat apa? An-Nur. Nah, bagian yang selanjutnya ini menjelaskan hijab-hijab. Nah, ya tuh. Kalau bahas cahaya udah kelar. Ya. Sekarang bahasnya apa tuh? Hijab-hijab. Karena sudah jam sekian ya kita cukupkan ya. Ini sengaja saya panjangin sedikit ya biar lebih cepat lebih baik insyaallah hatamnya. Terima kasih wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'al dzurriyyatina min ahli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.